Lulus sekolah, mau lanjut kuliah. Sampai pusing mau cari di mana. Kini saatnya kamu meraih cita-cita. Nih, pilihan yang bikin kamu makin ceria. Mondok Pos Kuliah. STIA Al Anwar solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, hari ini kita akan membahas tentang salah satu karakter manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran disebutkan misalnya dengan menggunakan innal insana khuliqon nas dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa memang ada karakter manusia yang demikian. Salah satu contohnya adalah di dalam surat Al-Ma'arij 19, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu. Apa halu? Ditafsirkan oleh ayat selanjutnya, idza massahu syarru jazua. Ketika tertimpa keburukan dia akan mengeluh. Wa idza massahul khairu manwa'a. Dan ketika mereka mendapatkan kebaikan cenderung bakhil atau kikir. Sahabat sekalian, kenyataan di dalam kehidupan manusia, memang orang itu punya karakter berat untuk mengeluarkan uangnya untuk kepentingan orang lain. Itu karakter manusia. Jadi kalau ada manusia itu enggan untuk berbagi kepada orang lain, itu memang demikian manusia. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Sebaliknya juga, kalau dia sedang tertimpa musibah atau sedang mengalami hal yang buruk, dia cenderung mengeluh. Dan itulah manusia, dan dimanapun. Tetapi kemudian Al-Quran memberikan solusi bahwa sifat itu sebenarnya bisa hilang. Disebutkan di sini, illal musallina, kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka itu, salat mereka itu terus menerus. Artinya tidak dilakukan hari ini salat, besoknya tidak salat, tapi sholat yang rutin, kontinu dilakukan. Pertama apa? Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Kemudian aspek yang kedua adalah walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan orang-orang yang merasa, dan orang-orang yang memang di dalam dirinya, di dalam harta mereka maksudnya, fi amwalihim, ada hak-hak bagi orang-orang yang tidak mendapatkan bagian lisaili wal mahrum. Sekali lagi, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan orang-orang yang dalam harta mereka ada hak tertentu bagi siapa? Lisaili wal mahrum, yaitu bagi orang-orang yang terhalang atau orang-orang yang memang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang percaya dengan hari akhir. Mari kita ulas bagaimana kemudian orang itu menghadapi dunia ini. Saya ingin melihat satu contoh bahwa suatu saat ada satu orang yang kemudian berbuat derma kepada orang lain, itu di satu kebudayaan atau peradaban dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Dalam kebudayaan yang terutama kalau dikuasai kapitalis, kalau mindset manusianya itu kapitalis, maka di dalam ajaran kapitalisme, kalau saya kaya karena saya bekerja, kalau mereka miskin itu salah sendiri, sehingga mereka tidak merasa punya tanggung jawab kepada orang lain. Dan itulah yang disebut bahwa manusia pada dasarnya kikir. Mereka lebih senang tidak mengeluarkan duit untuk orang lain daripada mengeluarkan duit untuk orang lain. Dan tentu ketika mereka mendapatkan musibah, cenderung mengeluh. Mereka tidak mau. Kemudian ya bersusah payah, tapi cenderung suka mengeluh. Itu intinya manusia. Tetapi dengan treatment atau terapi, kalau orang sholat apa sih? Kenapa sholat, sedekah, infak, zakat, lalu percaya hari akhir, membuat orang itu hidupnya menjadi lega, tenang.
Sekali lagi, sekarang bayangkan bahwa kalau orang kemudian sholat itu mendorong manusia mengakui hanya ada satu zat yang adikodrati, hanya satu-satunya, sehingga dia serahkan kepadanya semua. Sehingga ketika kita berbicara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setiap hari kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Sehingga Allah itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa bagi orang-orang yang sholatnya rutin, kontinu. Bukan orang yang kadang sholat, kadang tidak, tapi orang yang sholatnya kontinu, maka akan terbentuk satu karakter bahwa dia percaya hidup di dunia ini selalu ada yang lebih dari segalanya, selalu ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya kenapa kemudian disebutkan bahwa sifat halu, sekali lagi halu itu apa? Halu adalah sifat ketika dia mendapatkan keburukan cenderung mengeluh, dan ketika mendapatkan kebaikan kikir. Itu halu. Sifat itu bisa hilang ketika kemudian satu orang itu kemudian sholat, tidak perlu mengeluh, karena semuanya orang akan mengembalikan. Orang-orang yang sholat itu akan mengembalikan. Iya, bukankah kita ini semuanya punya Tuhan? Kenapa harus mengeluh? Kenapa harus kita mungkin bahkan melakukan sesuatu yang tidak terpuji? Bukankah kita bisa menerima semua itu adalah takdir Allah? Sekali lagi saya ingatkan, bahasa yang saya gunakan takdir di sini itu ketika sesuatu sudah terjadi, bukan ketika itu belum terjadi. Misalnya begini, sebut saja misalnya saya ingin membangun satu bisnis, kerajaan bisnis yang besar yang mendapatkan uang banyak. Sebelum semuanya terjadi, maka saya akan berikhtiar melakukan semampu saya bagaimana bisnis itu sukses. Tetapi ketika kemudian kita mendapatkan musibah, di pertemuan sebelumnya sudah saya sebut bahwa setiap orang pasti akan diuji Allah dengan musibah, sekecil apapun. Ketika kemudian kita diuji dengan musibah, maka kalau orang-orang itu orang yang sholat, yang kontinu sholat, maka dia hanya akan berpikir begini, ya semuanya Allah. Setelah sesuatu itu terjadi, maka semuanya dikembalikan kepada Allah, yaitu takdir Allah, semuanya ya memang sudah ditentukan Allah. Sehingga ada perasaan tenang kemudian yang menyelinap di hati kita, meskipun kita mungkin dianggap orang lain gagal, mungkin kita tertimpa musibah, tetapi hatinya tenang. Kenapa? Karena kita yakin semuanya adalah ada Allah. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Selalu ketika ada kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Dan itu yang selalu dipegang. Itu yang membuat salah satu obat supaya kita tidak menjadi orang yang suka mengeluh dan kikir adalah orang yang sholat. Yang kedua, disebutkan di sini adalah walladina fi amwalim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Yaitu orang-orang yang di dalam hartanya terdapat bagian bagi orang-orang yang tidak berpunya, bagi orang-orang yang membutuhkan. Pemirsa, ketika kemudian tertanam bahwa di dalam harta kita ada hak bagi orang yang tidak beruntung, maka dengan senang hati ini semuanya adalah bagian dari Allah. Karena begini sahabat sekalian, sekarang bayangkan bahwa di dalam kenyataan hidup, orang yang punya kemampuan sama, katakanlah punya gelar yang sama, lalu punya titel yang sama, punya modal yang sama, kerja kerasnya sama, dengan jumlah jam yang sama, itu tidak pernah ada hasil yang kemudian sama persis. Yang satu jadi kaya, yang satu jadi miskin. Dan itulah yang disebut di dalam Al-Quran, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Bahwa kaya dan miskin, kaya itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak. Jadi ya sudah, ketika kita kaya itu tidak merasa kemudian kaya karena saya sendiri, bukan. Orang kaya yang seperti ini, dia akan merasa bahwa di dalam hartanya wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam hartanya ada hak bagi orang lain, yaitu bagi orang-orang yang tidak berpunya, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, tua renta, anak-anak yatim dan seterusnya.
Sehingga itu akan menjadikan kita itu, ya kita terbiasa aja bahwa kita mesti ngeluarin duit, sedekah, zakat, atau apapun, infak, itu dengan ringannya. Karena apa? Karena kita merasa bahwa semuanya itu karena Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Maka kaya adalah karunia Allah. Sekali lagi, bukan karena bekerja. Kenapa? Faktanya orang yang dengan cara yang sama, dengan modal yang sama, dengan titel, dengan skill yang sama, hasilnya tidak akan sama. Itulah yang membuktikan bahwa kekayaan, kaya adalah karunia Allah. Ya, kalau orang-orang yang punya bakat kaya, teruslah kaya. Tetapi adalah orang kaya seperti yang di dalam sini, yaitu orang yang fi amwalim haqqun ma'lumun lisaili wal mahrum. Yang ketiga, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang yang percaya bahwa hidup ini bukan hanya di sini. Orang yang percaya bahwa nanti di hari akhir ada hari pembalasan, ada kehidupan setelah kehidupan setelah mati. Itu yang membuat kemudian misalnya Rasulullah pernah bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Orang-orang berkata, ini hartaku, ini hartaku. Sabda Rasulullah, wa hal min malika illa ma akalta fa'afnaita wa ma labista fa'ablaita wa ma tasaddaqta. Yang disebut yang disebut hartamu. Mereka berkata, ini hartaku, ini hartaku. Lalu Rasulullah menjawab, hartamu yang mana? Hartamu itu hanya apa yang sudah kamu makan lalu habis, apa yang sudah kamu pakai lalu rusak, lalu apa yang sudah kamu sedekahkan. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Selebihnya, wa ma siwa dzalika fatarikuh linnas. Selebihnya itu akan kamu tinggalkan untuk orang lain, untuk ahli warismu. Sehingga kita punya kesadaran bahwa ya, saya punya harta ketika hidup, tetapi ketika saya mati, punya siapa harta itu? Punya ahli waris. Yang menjadi harta saya adalah apa yang sudah saya konsumsi. Termasuk di dalam konsep Islam, konsumsi adalah bersedekah kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua, sahabat pemirsa, bisa menjadi orang-orang yang melaksanakan 3 hal ini, yaitu continue sholat, bersedekah, lalu percaya hari akhir. Saya yakin semuanya percaya hari akhir, dan ini membutuh latihan ya, riyadhah. Dan mudah-mudahan dengan begitu kita bisa mengobati karakter sifat dasar manusia yang kemudian bisa hilang karena 3 hal tadi. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.